Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan renungan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, tempat pelarian yang sempurna. Teks firman Tuhan terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bagaimana reaksi kita saat menghadapi situasi yang tidak kita harapkan? Marah, kecewa, atau kita menyerah? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur 37 ini, Raja Daud mengisahkan dirinya bahwa dia telah berusia lanjut. Di dalam ayat 25 dikatakan bahwa dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Apa yang telah disampaikan oleh Raja Daud ini di dalam Mazmur 37 adalah hal yang biasa terjadi bagi siapapun. Masalah itu adalah mengapa orang jahat nampak bahagia sementara orang benar menderita. Hidup itu terkadang membingungkan. Apa yang dituliskan di dalam kitab Mazmur ini adalah sesuatu yang mungkin menjadi pergumulan kita hari ini. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 37 diawali dengan satu pernyataan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kata yang diterjemahkan menjadi marah bisa berarti menjadi hangat, berkobar, menjadi gusar, atau marah karena sesuatu yang tidak adil atau tidak pantas. Marah yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah reaksi yang berlebihan terhadap suatu hal yang mungkin tidak kita inginkan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perintah Tuhan agar kita jangan marah terhadap mereka yang berbuat jahat dan jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Karena mereka yang berbuat jahat dan curang diibaratkan seperti rumput yang akan lisut dan seperti tumbuhan hijau yang akan layu. Meskipun demikian, tidaklah mudah bagi kita untuk bersikap tenang menghadapi mereka yang berbuat jahat. Karena hal itu adalah sesuatu yang tidak adil menurut kita. Kita marah melihat kehidupan orang lain yang berhasil karena mereka berbuat jahat atau curang. Kita marah ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita iri hati ketika kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Ketika kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, ini bisa menyebabkan kecemasan, kekecewaan, karena kita lebih berfokus pada orang lain daripada memusatkan perhatian kepada Tuhan sebagai tempat kita berkeluh kesah, sebagai tempat pelarian yang sempurna. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak hanya memerintahkan kita untuk tidak marah kepada mereka yang berbuat jahat dan tidak iri hati kepada mereka yang berbuat curang. Sebaliknya, Dia berfirman untuk kita percaya kepadanya dan melakukan hal yang baik dan bergembira karena Dia, maka Dia akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Tuhan memerintahkan kita untuk tidak marah, dan Dia memerintahkan kita untuk berfokus terhadap hal-hal yang membuat kita merasa aman. Apa itu? Kita diperintahkan untuk menaruh percaya kepada Dia dan kemudian menjalani hidup dengan berbuat baik. Kita menaruh percaya kepada Tuhan karena kita yakin akan merasa aman di dalam Dia. Kita menaruh percaya kita kepada Tuhan
karena Dia akan menyediakan kebutuhan kita baik secara jasmani maupun rohani. Rasa percaya kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan tidak bisa dipisahkan dari perbuatan baik. Karena iman yang sejati ditunjukkan melalui perbuatan baik. Di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi hubungan antara iman dan perbuatan itu begitu erat. Iman sejati menghasilkan buah perbuatan baik. Untuk itulah kita diciptakan. Tetapi bagaimana kita tahu apa yang baik? Bukankah ada banyak masalah yang membuat kita bisa frustasi di dalam kehidupan kita? Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ada situasi yang membingungkan karena orang jahat itu makmur. Dan kita mungkin bertanya-tanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu apa yang baik dari apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang diperintahkan di dalam firman-Nya untuk kita lakukan. Mungkin kita berada dalam situasi yang sangat sulit dan tidak tahu bagaimana masalah kita itu bisa kita selesaikan. Kita mungkin berkata pada diri kita sendiri bahwa masalah yang kita hadapi semakin sulit. Di dalam situasi yang sulit dan membingungkan itu, ingatlah bahwa kita tidak harus menanggung beban masalah itu sendirian. Kita memiliki Tuhan yang peduli dan memerintahkan kita untuk membawa beban-beban kita kepada Dia. Matius 11:28 dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya dan berbuat baik itu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Selain itu, Tuhan mengajar kita untuk bergembira karena Dia. Ketika hidup sedang tidak baik-baik saja, kita cenderung untuk berfokus pada masalah-masalah yang muncul di sekitar kita. Ketika kita berfokus pada masalah-masalah itu, maka kita akan menjadi kalah dan tertekan. Setelah mungkin kita bisa jatuh di dalam kekecewaan dan kesedihan. Namun di dalam saat-saat seperti itu, kita ditantang untuk membiarkan Tuhan menjadi fokus perhatian kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perintah Tuhan agar kita jangan marah kepada mereka yang berbuat jahat dan iri hati kepada mereka yang berbuat curang. Sebaliknya percaya kepada Dia dan melakukan hal-hal yang baik. Itu bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Namun kalau kita perhatikan perintah ini sebenarnya menunjukkan bahwa ketika kita berjalan di dalam iman, meletakkan beban kita kepada Tuhan, Dia akan selalu menjaga kita. Tugas kita selama hari-hari sulit di dalam hidup adalah bersabar dan berdiam diri sementara Tuhan mengerjakan tujuannya di dalam hidup kita. Tuhan memanggil kita untuk mengendalikan diri saat kita berserah kepadanya. Jangan pernah menyerah. Sebaliknya, berserahlah kepada Dia, karena Tuhan adalah tempat pelarian kita yang sempurna. Biarlah renungan singkat ini sungguh memberkati setiap kita. Apapun pergumulan kita, Tuhan adalah tempat pelarian kita yang sempurna. Amin.